Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan tawasul kita, Fatihah kita Allah sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan kepada para sahabat, para syekh, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, baik yang masih hidup dan sudah wafat kembali kepada Allah, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan tawasul ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita mengaminkan yaitu doa dari Ustaz Sarif, marilah bersama kita isi umat yaitu taklim kita. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat saya dan para jamaah sekalian. Bahwasanya setiap kehidupan itu perlu perjuangan. Dalam perjuangan tersebut adalah ada senjata kita. Senjata itu adalah yang pertama iman, yang kedua adalah pedoman, dan yang ketiga adalah ikutan atau suri toladan. Pedoman kita yaitu iman kita tidak lain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pedoman kehidupan kita tidak lain yaitu Al-Qur'anul Karim. Suri teladan kita tidak lain yaitu manusia yang sempurna, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dalam kita mengarungi kehidupan ini, kita harus tahu mana yaitu yang mendukung untuk perbuatan amal soleh kita, mana yang membatalkan. Ibarat perang, kita harus tahu musuh, ya, siapa musuh kita. Ibarat perang, kita punya kekuatan. Dalam kehidupan ini, kita ada di dalam kita itu adalah ada dua gerakan, yang namanya gerakan hati takwa, yang kedua adalah gerakan wujud. Takwa ini yaitu dinilai didorong oleh para malaikat. Wujud ini tidak lain yaitu didorong oleh siapa? Yaitu para setan. Nah, dalam kesempatan ini, ya, dalam pada malam hari ini kita selalu bertanya, yaitu iblis sama setan itu sebenarnya satu atau dua atau lain jenis, ya. Jadi dalam kesempatan yang baik ini adalah pada waktu Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan kita, yaitu ciptaannya namanya manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu namanya Nabi Adam alaihi salam. Pada waktu itu sebelum manusia diciptakan ada dua yang diciptakan oleh Allah, satu malaikat, yang kedua yaitu bangsa jin. Tatkala Allah mengenalkan ini kita manusia, maka dengan kebanggaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ini dua makhluk ini ciptaan Allah, malaikat dan jin, untuk memberikan penghormatan. Lewat apa? Lewat sujud penghormatan. Tetapi kalau malaikat adalah sifatnya dia apa yang diperintahkan Allah sudah langsung, karena terbuat dari cahaya. Tapi kalangan jin ini begitu disuruh sujud untuk memberi penghormatan kepada manusia atas Allah ciptakan kita sebagai manusia, yaitu khususnya yaitu Adam alaihissalam, ini bertentangan. Nah, pada waktu ini ada sifat siapapun ini bangsa jin, kalau dia bertolak belakang membangkang dari perintah Allah, maka bangsa jin itu dipanggil oleh Allah bukan jin lagi, alias iblis. Jadi yang sifatnya membangkang, sifatnya sombong, sifatnya angkuh, itu Allah panggil iblis, ya. Jadi, nah ini tertular dalam kategori kehidupan kita. Yang kedua, kalau itu sifatnya iblis itu membangkang, sombong dan sebagainya, dia buat dirinya dia sendiri, Pak. Buat bangsa jin yang disebut iblis. Tapi untuk menjalankan sifatnya tersebut dinamakan setan. Ya, jadi dari perbuatan sombong itu ditularkan kepada manusia, dan yang menggoda itu adalah kategori setan. Jadi gimana Ustaz untuk bedain? Pokoknya yang sifatnya membangkang,
yang untuk melaksanakan perintah Allah yang sifatnya tauhid itu dikategorikan yang tidak mengerjakan adalah iblis. Kalau yang sifatnya di luar dari tauhid itu namanya setan. Contoh, ya, kita lagi ngumpul-ngumpul, terus ada orang tinggal lakunya nggak benar, ya kan? Umpama lewat nggak permisi, sampai yang tua nggak benda kakinya, kita ngomong gimana? Lo kayak setan lo, kan gitu. Karena ada perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi kalau ada udah menyangkut tauhid, umpama orang ajan, ya, orang-orang berangkat ke masjid, dia juga bilang setan, lo kayak iblis lo nggak sembahyang gitu. Begitu juga dia punya kekuasaan dan dia serahkan memangkan, itu panggil nggak setan, masuknya ke diri dia, yaitu sifat dari iblis. Seperti apa? Seperti Fir'aun. Dan yang kedua yaitu seperti siapa? Yaitu raja dari. Jadi kalau udah sifatnya membangkang, itu jatuhnya Pak sama yang rendah-rendah. Nah, Fir'aun, ya, budak Nabi Musa saking nafsunya, akhirnya diapain Pak? Dilelepin di laut. Terus ada lagi raja apa tuh? Namrud apa? Matinya ngapain? Nelan apa? Nyamuk, nurut nyamuk, jadi rendah. Ada kiai yang karena sombong jatuh ke tukang es yang 5.000 yang begini. Jadi kalau udah ngembangkan, Allah jatuhnya serendah-rendahnya. Nah, dalam kesempatan ini, yuk kita kenalin yuk musuh-musuh kita. Kalau iblis gampang tak yang sifatnya tauhid iblis. Nah, musuh-musuh kita ini adalah setan. Disunahkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW itu ada 7 komandan setan. Yang pertama yaitu namanya Afaq. Afaq ini adalah setan yang memberikan was-was. Nah, ini nanti ya kalau udah 40 sama dan was-was itu bisa melalui binatang, bisa ke hati kita. Ini waktu namanya setan Afaq. Was-was, yang was-was. Nah, ini kita masuk nih, digoda hati kita aman. Yang kedua adalah walhan yang mengganggu wudhu kita. Udah umur atau belum sih? Udah ini belum. Nah, itu walhan tuh, ya. Sampai walhan digodain. Tangan udah belum. Jadi gimana caranya Ustaz? Yakinin saya udah cuci tangan, yakinin. Udah mau berdoa, wudhu, bersyukur. Nah, ini kalau kita turutin, ini nyandel. Walhan dulu. Begitu kelar, kentut, balik lagi kita. Begitu kelar, kentut. Harus yakin. Kalau sekali mungkin lalai, 2 kali mungkin lupa, 3 kali berarti walhan yang bunyi. Jadi bukan mata kita yang bunyi, mulut dia. Nah, berarti kan yang membatalkan wudhu adalah diantaranya kita buang angin. Kan yang bukan buang angin, dia yang bunyi. Itu harus yakin. Nah, kesian Pak kalau lagi orang bunyi lagi kurang sehat, kelar bunyi, padahal walhan tuh yang terjadi. Jadi kita harus tahu. Ya. Yang ketiga adalah himjid, menggoda orang sholat setelah takbir. Jadi dia goda ini setelah takbir. Kalau belum takbir maka kita musuh. Ya, kiri kanan dan sebagainya. Kita baca kalau kata olahraga wamikam lah, doa binas atau baca doa gini. Begitu Allahu Akbar, yang tadinya lupa ingatan. Jadi begitu takbir masuk itu, hijab masuk. Ya, kunci ada di start motor. Kunci ada di start motor. Ya, terus kita mau sembahyang di masjid nih, kebetulan maghrib kita kelewatan gitu, akhirnya sembahyang di rumah, kamarnya di depan, gitu takbir Allahu Akbar, datang tetangga, Assalamualaikum, ada Ustaz, itu lagi sembahyang kan di sini gitu ya. Tampilan ini bu habis maghrib diundang tamu dia, begitu kelar Ustaz bukan dicingkir nyari sedang, tapi begini, apa banyak sedang, diundang tamu, nah saya belum ngomong tadi gue denger lagi sholat. Lah aku nyari sedang, kamu tahu ya? Lah saya belum bilang tadi gue dengar lagi sholat. Jadi ini sholat ya, makanya kan mesti dirampok. Setelah takbir baru ingat, baru
ingat, makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kita takdirnya bagus, berarti apa? Kita udah masuk 10% khusyuk. Jadi apa? Makanya harus diangkat, harus dilepas sama Allah. Ini udah benar, diputar. Allah lepas semua set. Jadi injilnya yang keempat adalah yang ngabur. Ini buat cewek nih, yaitu setan pasar. Setan pasar nih, kita bawa istri begitu pulang, Pak tadi saya nggak ada tas banyak di rumah, ya sih emang begitu mau tidur, tadi kan bagus Pak. Jadi tidur jadi kantong. Yang ketiga adalah mitras. Nah, mitras nih, setan yang selalu memberitakan yang palsu. Hoak nih mitras nih. Ini nempel di tangan kan, bukan mulut. Di jari. Ini mitras nempel di WA. Nah, ini mitras nih Pak. Yang keenam ini paling gawat, akwar, yaitu menggoda orang untuk zina. Kalau bukan isi sendiri pahala, kalau dari isi orang dosa. Ini kan ada bahasanya rumput tetangga lebih hijau apa? Rumput. Hah? Rumput. Iya, rumput tetangga lebih hijau. Makanya dari tetangga jangan ada rumputnya. Nah ini awal nih, akwar. Yang terakhir adalah dasim. Ini paling kacau di bab dasim ini. Lihat tangan kita, makan tangan kiri yang wajah bismillah, berarti tergoda oleh dasim. Makanya kita kalau pulang kerja, pulang dari mana aja ke masjid dulu, hilangin tuh. Pulang jadi awalnya awal masjid. Kalau kita langsung ini, nggak dari kita, dari anak, dari istri. Makanya dasim. Maka Rasulullah sunahkan, yaitu ciri-ciri rumah orang Islam di dalamnya sholat 5 waktu, baca Quran, sama yang keluar sama yang masuk baca, memberikan salam. Ini dasim paling ada di kamar mandi, ada di kamar kita. Dasim ini adalah kelompok setan laki. Kalau perempuan dasiman. Sudah di dalam sampai ada kan sekarang kan anak tega anak tega mukul orang tua di mana? Kan di halaman rumah. Itu udah mati ya dulu dasim. Makanya kan harus ada syukuran, ada tiap mandi banyak. Ini untuk masalah gitu. Assalamualaikum. Kamu tuh dasim boy di rumah datang. Nanti kalau ini udah di rumah makan gitu duduk. Kalau ciri-ciri makan yang dapat laksanakan gitu duduk baca Allah itu dasim nggak dapat jatah, kabur dia. Ya. Jadi makanan adalah dasim itu adalah tulang pan. Makanya kalau maghrib ini presa di dapur ada makanan kan tuh yang klasik buah itu makanannya dia tuh. Dan itu suka di dapur nyangkutin paku tuh. Tiap maghrib buah, mau maghrib buah karena kalau nyantel rezeki kita hari itu tertolak karena dimakan sama dasim. Buang kita ke belakang, kita mau wudu maghrib atau jam maghrib lihat ada kotoran kan di dapur kita, buru-buru buang. Itu makanan dasim. Kalau kita ketahui, insya Allah rumah kita akan menjadikan terbebas dari dasim. Jadi yang pertama kita hafal, yaitu memberikan was-was. Yang kedua walhan yang menggoda, yaitu wudu kita. Yang ketiga irjib menggoda orang sholat. Dan yang keempat jainabur, yaitu waktu kita di pasar. Yang keenam adalah yang kelima mitros. Ini hoak, setan selalu bikin hoak palsu. Yang keenam adalah akwar yang mengajukan ke zina. Bukan zina berhubungan bukan. Ya sampai begitu atasnya sih dakwah bawahnya macam-macam tuh. Ada bagi lewat gitu. TikToknya sih baru sih dakwah, kesononya TikTok yang itu makanya ini kerjaan akwar nih. Yang ketujuh adalah dasim, yaitu setan yang ada di rumah. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya dari 7 ini kita bisa waspada. Makanya Allah berikan surat Anas itu untuk
menghilangkan was-was kita minta perlindungan kepada kerajaan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirinnya wa kullatin salihah wa ila harapan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.